Ya, ini berbeda dari yang tadi ya. Ini kayaknya untuk khusus untuk para pelajar ini. Bu Indah yang merupakan salah seorang atau kepala cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Pasuruan. Ini coba saya telepon untuk memberikan penjelasan juga katanya dengan persoalan pelajar menghadapi new normal. Assalamualaikum Bu Indah. Iya, ya, gimana Mas Yogi? Sehat selalu Bu Indah ya. Salam. Sebentar, saya kondisikan. Siap, nggih. Halo, ngono ya Mas yo. Ono profilku semetu nggih. Ini ada tamu PPDB itu loh Mas. Oh nggih, ya Bu Indah. Biasa ini di rumah ada, di anu ada nggih. Apa tuh kambe apa iku? Ndak. Nggih. Wis, ya wis iku, bener wis. Sampeyan kayak kepala sekolah nomor aku ya wis. Ngono ya. Waalaikumsalam. Gimana Mas Yogi? Iya, Bu langsung Indah. aja. Ya, terima kasih Bu Indah. Bu Indah, ini kan kita sebenarnya sudah mulai anak-anak sekolah melakukan PPDB dan sebagainya. Sejauh ini Bu Indah, bagaimana sih Bu Indah Dinas Pendidikan sendiri, terutama Kancap jenengan yang saat ini dalam proses PPDB yang dilakukan oleh wali murid dan sebagainya, sehingga pada saat new normal ini kayak apa sih Bu Indah sebenarnya? Oh, jadi kalau terkait PPDB, jadi penerimaan peserta didik baru itu sudah jelas, Mas. Yeah. Artinya 1 bulan yang lalu, Dinas Pendidikan Jawa Timur, ya otomatis dengan SE-nya Bu Gubernur, dengan SE-nya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, muncullah yang apa yang dinamakan Juknis, petunjuk teknis PPDB. Di situ jelas, jadi hampir sama sebetulnya dengan tahun lalu, sama saja ada jurusan bukan jalur untuk siswa miskin atau afirmasi. Nah, kemudian jalur perpindahan kerja orang tua, masih ada jalur prestasi lomba, masih ada juga zonasi. Nah, SMA SMK dan masih ada juga jalur apa istilahnya terkait dengan ini apa prestasi nilai rata rapot semester 1 sampai 5. Kenapa demikian? Kan tahun kemarin itu SMP itu kan nggak sempat ada ujian nasional Mas karena adanya COVID. Ya, sehingga untuk nilai yang dipertarungkan dalam PPDB Jatim.net itu adalah mengambil rata nilai rapot mereka mulai semester 1 semester 5 dengan 4 bidang studi sama dengan UNAS yang kemarin. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Cuman 4 bidang studi itu aja. Nah itu kemarin semua kepala sekolah atas surat dari Pak Kadis Provinsi, baik itu SMP, MTS negeri swasta diminta mengentre nilai rata rapot para siswa. Kemudian nilai itu nanti akan diinput akan diinput oleh tim PPDB.net, masih diberi istilahnya apa ya, indeks prestasi sekolah. Karena jangan sampailah rata-ratanya anak swasta itu lebih tinggi sehingga banyak yang ditimpa anak swasta. Nah, provinsi juga ingin memberikan keadilan. SMP Negeri 1 Kota, SMP Negeri 1 Pandaan, SMP Bangil itu kan luar biasa nilai-nilai ujian nasionalnya. Jadi diberi indeks prestasi sekolah masing-masing sehingga tidak salah masuk. Nah, kemudian seperti itu Mas. Nah, kemudian nanti akan ada hari-hari penting yang di dalam Juknis itu, kapan yang jalur afirmasi perpindahan kerja orang tua. Ada 3 tahap Mas. Tahap pertama itu jalur yang dulu jalur online, itu tahap pertama, nanti pendaftarannya tanggal 15-16 Juni. Ada pengumuman, kemudian tanggal 23 Juni itu ada pendaftaran lagi untuk yang SMA. Kemudian terakhir itu tanggal 24 Juni insya Allah. Itu ada pendaftaran untuk yang SMK. Jadi seperti itu kondisinya. Nanti bolehlah Mas Yogi saya kirimi terkait Juknis PPDB. Jadi sudah jelas sekali. Ya memang aturan-aturannya sudah jelas dan itu sudah bisa diikuti. Ya, gimana Bu? Apanya Mas? Oh ya, nah sekarang gini Bu, misalnya kan di proses itu tidak ada perubahan ya dengan Juknis yang sebelum COVID berarti ya ini ya? Cuman ini sekarang ada penambahan kuota. Bu Gubernur kemarin sudah memberikan surat edaran, ada 1% peluang untuk mereka sebagai putra-putri para medis Mas. Jadi putra dokter, para medis juga drivernya ambulan yang sudah luar biasa perjuangannya. Mereka juga
dengan COVID yang selama 3 bulan itu juga banyak yang meninggal, lah itu diakomodir untuk langsung diterima. Nah itu janji Bu Gubernur Mas. Jadi 1%. Diterima artinya sesuai zonasinya ya, tetap sesuai zonasi yang ada. Gimana? Diterima. Ya, ya kalau itu langsung diterima Mas, tidak mengenal KK zonasi itu asalkan hanya memberikan surat keterangan dari instansi mana, rumah sakit mana, rumah sakit. Nah, cuman itu saja. Itu ada nuansa seperti itu karena eranya beda, era COVID ini tadi gitu. Yang lain sama. Nah, seperti itu aja sebetulnya. Cuman pengunduhan PIN ini pun juga lebih detail Mas. Sekarang para siswa itu memasukkan KK, SKL nih. Cuman ada pendamping dari para operator SMA, SMK yang sudah di training atau diberi sosialisasi oleh provinsi. Jadi semuanya sudah tersedia sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tetap semuanya dilakukan secara online Bu ya, prosesnya ya. Prosesnya ya ini mengikuti sistem yang dibuat oleh provinsi yang kerjasama dengan ITS itu. Kerjasamanya itu dengan ITS. Jadi semuanya sudah ter-backup. Ya Bu, ini kan kita juga masih belum tahu ini. Kayaknya apakah memang sudah Bu, ketika nanti kan pertengahan Juni ya Bu, kalau nggak salah ini sudah proses selesai ya di proses PPDB-nya. PPDB itu dimulai tanggal 8 Juni sampai 30 Juni Mas. Oh ya, 30 Juni, akhir Juni berarti. Pengumuman, jadi 30 Juni itu sudah pengumuman. Artinya anak-anak ada proses daftar ulang itu. Insya Allah tanggal 28, 29 itu daftar ulang. Daftar ulang mereka masuk 30 Juni ini pengumuman. Nah, sudah resmi. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu 13 Juli, Mas. Iya, 13 Juli. Menyampaikan 13 Juli itu semua siswa SMA SMK masuk semuanya. Nah, kemudian penyampaiannya Pak Kadis mengikuti era COVID. Kalau COVID itu nanti naik secara signifikan, masih belum bisa dinyatakan Jawa Timur ini adalah istilahnya apa Mas, berhenti dari pelaksanaan adanya COVID ini, maka para siswa tetap belajar pakai daring. Jadi daring ini pun juga tidak bisa diremehkan karena provinsi juga menuntut bahwa anak-anak itu belajar seperti biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis walaupun belajar di rumah, dan nanti dilaporkan oleh para guru sesuai dengan mapelnya. Nanti akan dirangkum oleh sekolahan, baik itu materi yang di dalam kelas maupun materi ekstrakurikuler. Mungkin pramuka, mungkin conversation bahasa Inggris atau perisai diri, itu pun juga harus tampak itu di dalam laporannya secara daring itu nanti. Jadi ada pendekatan seperti itu, nanti semua lembaga kami jadikan satu dengan websitenya kantor saya link kepada provinsi. Jadi semua cepat wajib melaporkan kepada provinsi. Artinya kita tetap menjaga penjaminan mutu. Bukan berarti kalau belajar di rumah itu terus tidak ada kegiatan apapun, tidak. Nah, saat ini pun semua kepala sekolah harus hadir di kantornya, tidak bekerja di rumah. Kalau kemarin 3 bulan pertama kan kepala sekolah sama guru masih bekerja. Ini khusus kepala sekolah atau semua dewan guru Bu ini Bu? Yang tahun ini, yang 3 bulan terakhir ini mulai Juli ini nanti semua kepala sekolah sudah di sekolah. Guru 2 hari sekali Mas, 2 hari di sekolah, 2 hari VWA, work from home, kerja di rumah terus begitu. Nah, persen sih tetap harus ada. Nah, itu Mas kesungguhan kami untuk tetap menjaga mutu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan katakanlah bahwasanya indeks kita membaik lah Bu. Akhirnya kan kita memasuki era baru namanya new normal. Nah, gimana persiapan ketika di proses Juli itu Bu nanti? Itu kan tadi daring ya. Iya, 13 Juli nanti saya kembalikan. Kalau toh memang masih seperti itu anak-anak belajar di rumah. Tetapi kalau Allah mentakdirkan dan situasi ternyata COVID ini menurun secara signifikan, nah 13 Juli itu seizin Bu Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan akan memasukkan siswa tetapi dengan shift. Nah, separuh rombel masuk hari ini, separuh rombel besok secara bergantian, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu saat ini semua kepala sekolah sudah diminta untuk melaksanakan SOP, jadi standar operasional pendidikan terkait sarpras sekolah. Nah, harus ada persiapan mulai masker di sekolah itu harus menyiapkan, ketakutan anak-anak nanti ketika sudah masuk sungguhan lupa bawa masker. Ada hand sanitizer, dan yang terpenting juga terkait penyemprotan desinfektan di
laboratorium, di ruang kelas, di musola, dan di semua area sekolah itu sudah harus didisinfektan, dibuat berita acaranya di apa istilahnya di-scan, di-upload di dalam website sekolah, atau kalau memang terpaksa website sekolah belum ini, diserahkan kepada kantor cabang dinas. Jadi kalau saya menyampaikan saya punya 139 lembaga, ada 139 lembaga juga yang sudah membuat surat pernyataan bahwa sekolahnya sudah penyemprotan disinfektan. Jadi sampai sejauh itu, Mas. Jadi tidak abal-abal gitu loh. Kepala sekolah nggak bisa bohong mana suratnya dan membuat sendiri atau menggunakan jasa dari manapun monggo. Yang penting ada surat berita acara yang diserahkan kepada saya selaku yang di cabang dinas. Nah, artinya kelas-kelas itu akan dibikin shift, Bu, ya? Nantinya harus safe, Mas, ya kita nggak bisa berkerumun orang banyak lah, itu pun harus ada satuan satgas COVID di sekolah. Namanya anak SMA cenderung santai-santai berkumpul, jadi di situ tuh desainnya, Mas, istirahat dia tetap di kelas. Nah, kantin masih tutup dulu sementara dia harus bawa bekal makanan dari rumah. Jadi itu pun makanya dibuat safe itu satu kelas 32 anak harus diisi 16. Ada distantingnya. Nah itu ada pola-pola pemikiran atau desain seperti itu. Nah ini sekarang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Nah mulai harus dipersiapkan oleh sekolah. Nah guru-guru juga harus siapa yang masuk dari jadwal-jadwalnya semuanya ditata. Nah, bagaimana ketika mereka perjalanan dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah pulang ke rumah, itu pun juga tidak boleh mampir. Anak-anak harus jam sekian harus di rumah. Nah, harus WA kepada wali kelasnya, benar-benar dikawal. Tidak boleh mari sekolah, nang alun-alun rokok-rokokan. Nah, itu nanti yang disalahkan sekolahan. Padahal sekolah sama dinas itu benar-benar menata. Anak-anak harus langsung, kepala sekolah selalu wali kelas dalam hal ini. Jam sekian harus di rumah, jam sekian harus di sekolah, itu benar-benar selalu dipantau, gitu loh, Mas. Nah, ada kondisi di musola pun juga tidak terlalu lama, sholat pergi dan ada safe. Nah, anak-anak mungkin kangen-kangenan, gelut-gelutan di gone musola belahen, dan mereka harus selalu pakai masker. Nah, itu kata kuncinya, masker, pakai hand sanitizer, itu selalu protokol kesehatan selalu tampak. Nah, jam pelajaran juga dikurangi, Mas. Kalau dulu saat jam 45 menit, mungkin dibuat 35 menitan. Nah, kondisinya seperti itu. Laboratorium sementara praktikum di-cancel dulu sampai nanti COVID itu benar-benar berhenti, baru dia laboratorium kimia, fisika bisa bekerja di lab dengan benar. Nah, sekarang di-saving dulu teori, pulang, dan anak-anak nanti akan dimasuki terkait dengan apa sih COVID itu, apa sih pandemi itu. Jadi dia membuat tulisan sehingga dia benar-benar memiliki kejadian ini, gitu loh, Mas. Paham, dan dia harapannya jadi solusi. Jadi jadi solusi masyarakat bahwa dia itu walaupun pelajar bisa untuk memutuskan itu tadi rantingnya COVID-19. Mata rantainya, Bu. Jadi tidak pelajaran penuh, ada nuansa seperti dia suruh menulis apa COVID itu dan seterusnya, sehingga dia ada pemahaman secara utuh terkait COVID-19 ini. Bu, mohon maaf ini kan anak-anak kan akan menghadapi satu fase namanya wisuda dan sebagainya. Nah, ini gimana, Bu, untuk apa, Mas? Wisuda? Wisuda. Lah wisuda itu kan ya sudah tidak diperbolehkan, Mas. Anak-anak kemarin, para siswa kelas 12 SMA SMK itu kan pengumumannya 2 Mei. Kebetulan bersama dengan Dinas. Saya membuat surat edaran bahwa hari ini ada 2 event peringatan Hari dua Pendidikan Nasional dan pelulusan SMA SMK. Se-Jawa Timur semua di pengumuman 2 Mei. Nah, kemudian salah satu pasal yang saya buat itu bahwa para siswa dengan lulusnya nanti harus dimanifestasikan dengan sujud syukur dan tidak diperkenankan untuk itu tadi konvoi dengan coret-coret ini. Nah kami kerjasama dengan Polres Kota Kabupaten bahwa anak-anak ini langsung dihalo untuk dipulangkan. Jadi sudah kami persiapkan. Monggo pinarak, Pak. J katuran. Jadi sudah itu tidak ada, Mas. Jangankan wisuda yang ngumpul orang banyak, sudah kepala sekolah sudah ini tidak ada wisuda, tidak ada perpisahan kelas. Yang kelas 10-11 kan juga naik kelas, biasanya kan perpisahan kelas, rame-rame dan seterusnya. Itu sudah tidak ada semua. Anak-anak sudah naik kelas kemarin, Mas, di tanggal 20 Juni. Jadi kalau wisuda dan dengan naikkan kelas sudah berlalu. Ini anak-anak ini 2-3 Juni sampai 11 Juli ini libur, 13 Juli masuk. Pertama ini ya sebenarnya sambil menunggu ini proses yang terjadi.
Nggih. Ya Bu Indah. Nggih Mas. Terus gimana Bu? Ada tambahan lagi Bu Indah yang berkaitan dengan nah ini kalau aduan Bu Indah, aduan ya apa ya dalam proses ini kan kita nggak tahu juga sih dalam ketika ada masalah di proses PPDB apakah Dignas atau sekolah bisa memberikan layanan yang lain Bu. Oh ini ada masalah ini dan masalah ketika proses daring seperti ini gimana Bu? Kalau untuk PPDB sudah saya lihat bahwa pengunduhan PIN itu masih ada masalah. Jadi kota kabupaten sudah saya rekap, ada yang sudah sekian mengunduh PIN, pendaftarnya sekian, ada juga yang masih bermasalah. Nah, yang bermasalah ini yang perlu didampingi oleh kepala sekolah atau guru-guru yang ditunjuk oleh sekolah. Artinya kenapa pengunduhan PIN tidak sukses? Di dalam pengunduhan PIN itu kan macam-macam yang harus diupload, Mas. Betul. Banyak kartu keluarga, kemudian nomor SKL surat keterangan lulus. Kemudian dia pakai jalur apa mendaftarnya, apa jalur afirmasi, yang jalur-jalur tadi itu harus ini. Kalau toh mereka salah satu digit saja memasukkan nomor SKL surat keterangan lulus atau mungkin nomornya kakak atau keluarga, itu pun sudah nggak bisa diunduh PIN-nya. Jadi harus mengulang. Para siswa. Ini nanti saya sampaikan para siswa yang belum berhasil mengunduh PIN itu dia harus mengupdate sistem. Maksudnya dia harus di sistem itu sudah kok ketika dia di refresh ulang gitu Bu ya. Ono kekurangan di upload. Oh kakaknya yang kurang. Nah itu diupload sehingga dia bisa merunduk. Oh kakakku sekarang dilihat lagi nomor kakaknya. Seperti itu. Ya Bu Indah, saya pikir panjang dan jelas sudah, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Terima kasih Bu Indah, sukses selalu, sehat. Sama-sama Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.